Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Siti Zubaida dengan NPM 2018 4350226. Di sini saya akan menjelaskan demo program aplikasi saya yang berjudul aplikasi pengolahan data penjualan pada bengkel las listrik Kirana Jaya berbasis Java. Pertama-tama, sebelum itu kita nyalakan dulu XAMPP-nya untuk yang Apache dan MySQL. Tunggu sampai Apache dan MySQL berubah menjadi warna hijau. Lalu kita pergi ke NetBeans untuk melakukan running login aplikasinya. Kita running. Sembari menunggu tampilan loginnya muncul, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang adanya penelitian ini. Bahwasanya bengkel las listrik Kirana Jaya ini sistem penjualannya itu masih dilakukan secara konvensional dan belum terkomputerisasi, di mana masih menggunakan bantuan buku besar. Dengan bantuan buku besar ini, seperti pencatatan data pelanggannya itu sering ditemukannya data ganda. Oleh sebab itu membuat media penyimpanannya menjadi kurang memadai dan juga kurang telitinya dalam pencatatan data bahan, yang dimana akhirnya membuat data bahan yang dihasilkan menjadi tidak update dan tidak akurat. Dan juga pada bengkel las listrik Kirana Jaya ini masih belum adanya pencatatan data karyawan, yang dimana data karyawan ini cukup penting untuk perusahaan agar mengetahui informasi pribadi tentang pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan juga pada saat pembuatan laporan karena sebabnya masih menggunakan cara konvensional seperti dengan bantuan kalkulator, itu masih membutuhkan dalam penyajian datanya, masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga sering terjadinya kesalahan, sehingga data yang dihasilkan untuk laporan tersebut menjadi tidak akurat. Oleh karena itu diciptakanlah sebuah aplikasi pengolahan data penjualan pada bengkel las listrik Kirana Jaya ini berbasis Java. Nah, sudah muncul tampilan loginnya. Langsung kita masukkan saja. Di sini ada form login ya. Kita masukkan saja nama penggunanya dan kata sandinya. Untuk nama pengguna kita masukkan admin. Untuk kata sandi 12345. Masuk. Lalu akan muncul pada menu halaman utama. Pada menu halaman utama ini terdapat menu bar yang berisikan ada master, transaksi, laporan, dan keluar. Di data master ini, di dalamnya terdapat data bahan, data pelanggan, dan data karyawan. Untuk transaksi, terdiri transaksi pemesanan dan transaksi penjualan. Sedangkan untuk laporannya, ada laporan data bahan, laporan data pelanggan, laporan data karyawan, laporan transaksi pemesanan, dan laporan transaksi penjualan. Dan ada gambar keluar untuk kembali kepada menu halaman login. Lalu kita masuk ke data bahan. Nah, pada sini sudah terlihat tampilan data bahannya. Pada halaman data bahan ini terdapat kode bahan, nama bahan, ukuran, stok, harga beli, dan harga jual per meternya. Dan juga di sini sudah terdapat tabel yang data-datanya sudah diinput. Lalu sekarang kita akan coba untuk menginput data baru. Sini sudah ada kode bahannya dan kita masukkan nama bahannya. Misalkan kita mau input besi Nako Giles.
kilos, ukurannya 1 meter per besi. Stoknya misalkan barang yang baru kita beli itu 20, harga belinya itu 35.000, dan ini 45.000. Jualnya kita simpan. Data berhasil disimpan. Lalu kita coba cari besi Nakogiles. Pas sudah masuk, nah besi Nakogiles sudah masuk pada tabel. Lalu kita bersihkan. Kita coba untuk button ubahnya. Kita misalkan yang mau kita ubah, data yang kita ubah ini, misalkan kita mau ganti harga belinya jadi 45.000 dan harga jual jadi 55.000 per meternya. Kita ubah. Data berhasil diubah. Nah, di sini sudah berubah. Harga belinya yang tadinya 35.000 menjadi 45.000 dan harga jualnya yang tadinya 45.000 menjadi 55.000. Di sini ada button hapus. Kita coba untuk hapus data ini, misalkan besi stainless steel. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Bersih. Sudah, kita kembali ke, kita coba untuk data pelanggan. Pada tampilan data pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Dan juga sudah ada masuk data-data yang sudah telah diinput. Lalu kita coba untuk memasukkan nama pelanggan baru. Nama pelanggannya misalkan Yanto Suseno. Masukkan alamatnya Jalan Warujaya 4. Nomor HP-nya 0896 5676 4321. Kita simpan. Nah, maka data sudah kesimpan ya. Misalkan kalau kita mau ubah, nomor HP-nya misalkan yang kita mau ubah, kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Misal kita mau menghapus, kita klik ini, misalkan Sadam Fikri yang mau kita hapus, kita hapus. Yes, data berhasil dihapus. Oke. Bersih. Selesai. Kita kembali. Lalu selanjutnya kita pergi ke data master, data karyawan. Nah, di sini sudah muncul. Data karyawan itu berisi ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor HP, dan bagiannya. Di sini juga sudah terdapat data-data yang sudah telah diinput. Lalu kita sekarang coba untuk menambah data karyawan. Misalkan bengkel Asdisri Kirana Jaya ini mempunyai karyawan baru. Kita input saja namanya Aji Saputra, alamatnya Jalan
Kenanga 3. Nomor HP-nya 0878 64 32 87 09 misalkan di bagian pengelasan kita simpan, maka data berhasil disimpan. Eci Saputra, Jalan Kenanga 3, di bagian pengelasan. Misalkan kita mau ubah nomor teleponnya, ternyata ini 08, maka akan kita coba ubah. Kita klik button ubah, data berhasil diubah 36708. Kita coba untuk button hapus, kita hapus datanya, hapus, yes, data berhasil diubah. Bersih untuk menghapus field yang ada di atas. Kita kembali. Setelah data pelanggannya sudah dimasukkan dan yang lainnya sudah dimasukkan, pastinya kita akan melakukan pemesanan. Lalu kita pergi ke transaksi pemesanan. Nah, di sini sudah muncul tampilan data pemesanan. Pada tampilan data pemesanan ini terdapat nomor pesanan, tanggal pesanan, ID pelanggan, nama barang, kode bahannya, nama bahan, harga, ukuran per meter, dan penanggung jawab. Sini sudah ada beberapa data pemesan yang sudah dimasukkan. Lalu saja kita coba masukkan nomor pesanan sudah, tanggal pesanan, kita klik, kita pilih tanggal 18 Agustus, ID pelanggannya kita cari. Nah, sini pelanggannya yang tadi sudah kita input, kita klik. Nah, sudah muncul Yanto Suseno, misalkan dia mau pesan teralis, kita cari kode bahannya, pakai besi plat, kita coba pakai besi plat, maka sudah muncul harganya untuk yang per meter untuk dijual. Nah, kita masukkan ukuran yang dibutuhkan, ukuran bahan yang dibutuhkan ya. Misalkan kita 2 meter, penanggung jawabnya kita andai banget. Setelah semua diisi, kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, sudah. Yanto Suseno teralis, besi plat sudah masuk ya. Tetapi pada saat membuat teralis, bahan yang dibutuhkan itu tidak cukup hanya satu bahan saja. Nah, di sini kita bisa menginput bahan baru untuk menambahkan bahan yang dipesan lagi. Misalkan membuat teralis tidak hanya untuk besi plat, jadi kita tambahkan pakai besi knuckle glass. Nah, sudah muncul per meternya 55.000. Ukuran yang dibutuhkannya sama jadi 2, red mawar, kita simpan. Maka data berhasil disimpan. Nah, besi plat, besi knuckle glass. Nah, setelah dimasukkan, kita cari 13.0009. Nah, Yanto Suseno dengan besi plat dan knuckle glass.
harganya 150.000 per meter dikali 2, jadi total bayarnya semua 260.000. Kita klik bayar. Pada saat kita klik bayar, maka akan langsung muncul pada tampilan data penjualan. Nah, data penjualan di sini sudah ada kode penjualan, nomor pesanan, ID pelanggan, nama pelanggan, total bahan, biaya pasang, transport, total bayar, dan tanggal penjualan. Di sini sudah ada data-data yang sudah diinput sebelumnya. Nah, kita kembali lagi. Sebab sudah kita klik tombol bayar, maka akan langsung muncul kode penjualan, nomor pesanan, ID pelanggan, nama pelanggannya, total bahannya. Nah, kita tinggal masukkan biaya pasang untuk pemasangannya. Misalkan untuk teralis itu 40.000, transportnya 30.000. Nah, maka dia akan langsung muncul total bayar yang harus dibayar oleh si pelanggan. Tanggal penjualannya misalkan tanggal 20 Agustus. Kita simpan. Nah, maka data berhasil disimpan. Misalkan kita mau mengubah data yang terdapat ini, misal kita mau ubah ini, kita lebih jauh, kita jadi 21 Agustus. Kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Nah, data berhasil diubah. Lalu kita kembali. Nah, setelah kita menginput data penjualannya, lalu kita akan mencetak kwitansi pembayaran untuk si pelanggan. Kwitansi pembayaran ini berada di laporan transaksi penjualan. Kita masuk. Nah, pada laporan data penjualan ini, di sini kita bisa mencetak kwitansi pembayaran pada cetak ID pelanggan, bisa rekap seluruh laporan penjualan yang dihasilkan pada cetak rekap, dan juga di sini ada tanggal yang bisa mencetak sesuai keinginan kita. Nah, jika ingin mencetak kwitansi pembayaran, kita masukkan dulu nih di sini cetak ID pelanggan. Misalkan kita mau mencetak 13009 Yanto Suseno, kita cetak. Telah muncul kwitansi pembayarannya. Nah, ID pelanggannya 13009 dengan pelanggannya Yanto Suseno, teralis dengan penanggung jawab Andre Hermawan. Di sini untuk bahan teralis yang dibutuhkan itu ada besi plat dengan ukuran endometer dengan harganya 150.000, dengan juga ada besi nakogiles ukurannya 2 dengan jumlah harga 110.000. Jadi harga total bahannya 260.000, biaya pasangnya 40.000, transportnya 30.000, sehingga total pembayaran yang dibayar oleh pelanggan menjadi 330.000. Selain mencetak kwitansi pembayaran, kita juga bisa mencetak rekap seluruh laporan data penjualan. Kita coba rekap, cetak rekap. Nah, telah muncul laporan data penjualannya. Ini semua rekapan untuk penjualan, laporan data penjualan yang telah dimasukkan. Dan juga bisa mencetak, misalkan kita mencetak dari tanggal 1 Agustus, mencetak per minggu ya, misalkan sampai tanggal 14 Agustus 2 minggu kita cetak, maka yang keluar hanya bagian rakupan dari tanggal 1 sampai tanggal
14. Yang keluar hanya tanggal 6 Agustus, 9 Agustus, dan 11 Agustus. Seperti itu. Lalu kita kembali. Setelah mencetak kwitansi pembayaran, kita juga bisa mencetak laporan data bahan, laporan data pelanggan, laporan data karyawan, dan laporan transaksi pemesanan. Kita coba ke laporan data bahan. Sini sudah muncul laporan data bahannya, berisi rentetan data bahan yang telah diinput. Lalu bisa kita langsung cetak dan cetak rekap. Nah, sudah muncul untuk laporan data bahannya seluruh laporan bahan yang telah diinput. Lalu kita kembali. Selain ada laporan data bahan, kita masuk ke laporan data pelanggan. Sudah muncul. Nah, di sini juga berisi para pelanggan yang telah memesan barang yang ada di bengkel Las Listrik Kirana Jaya. Kita cetak rekap. Ini dia bentuk tampilan laporan data pelanggannya, berisi para pelanggan yang telah memesan. Kita kembali. Kita pergi ke laporan data karyawan. Sudah muncul para data karyawan yang telah diinput. Kita coba cetak. Ya, ini dia laporan data karyawannya. Berisi ID karyawan, nama, alamat, nomor HP, dan bagiannya. Tutup. Kita klik kembali. Terakhir, kita ke laporan transaksi pemesanan. Nah, sudah muncul laporannya, laporan pemesanan. Di sini juga terdapat cetak rekap untuk keseluruhannya dan juga pemilihan tanggal untuk memilih tanggal berapa saja yang laporannya ingin dicetak. Pertama kita coba dulu. Misalkan dari tanggal 1 Agustus. Kita coba klik. Kita pilih 1 Agustus sampai misalkan 14 Agustus. Kita cetak. Nah, lalu di sini muncul laporan pemesanan yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus, 6 Agustus, 8 Agustus, 12 Agustus, 14 Agustus sampai 14 Agustus. Dan misalkan kalau mau semuanya, seluruh data yang itu kita cetak rekap. Nah, sudah muncul laporan data pemesanannya, seluruh rekapannya dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal 18 Agustus. Kita kembali, langsung kita klik keluar. Maka akan kembali pada menu halaman login. Baik, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan demo program aplikasi pengolahan data penjualan pada bengkel Las Listrik Kirana Jaya berbasis Java. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.